Saudara terberkati lewat channel pelayanan Pastor Deso. Saudara jangan lupa, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share channel ini ya ke grup-grup yang kita miliki. Saudara juga bisa Bapak Ibu Saudari share di media sosial, grup WA, atau status-status kita semua ya, sebagai salah satu alat untuk kita menginjil kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus maupun mereka yang sudah mengenal, agar mereka setia sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, saudara juga bisa menerbangkan gift, menerbangkan super chat, super thanks jikalau saudara terberkati lewat platform masing-masing. Pastor Deso live Bapak Ibu Saudari setiap hari jam 7:30 pagi lewat program Refresh Reset di channel YouTube dan juga di channel TikTok. Jadi Bapak Ibu Saudari bisa mencari di situ kalau saudara mau menonton live channel Pastor Deso. Kalau saudara mau mendengar setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan setiap harinya, saudara dapat juga melihat ya YouTube saya Bapak Ibu Saudari. Tontonlah pembelajaran-pembelajaran seri-seri firman Tuhan yang memberkati di channel itu. Kalau di channel itu, khususnya YouTube saudara, saya hanya berbagi firman Tuhan di sana ya. Jadi setiap ujian penyembahannya terkadang saya cut Bapak Ibu Saudari, tetapi firman Tuhannya yang saya sampaikan di sana. Ya kalau mau lebih lengkap ya saudara setiap hari seperti ini ya bersama-sama. Tapi kalau saudara rindu untuk belajar terus selalu, supaya firman Tuhan itu kan Bapak Ibu Saudari tidak cuma sekali kita dengar, berulang-ulang. Makanya kita selalu dikuatkan. Mungkin ketika saudara lagi olahraga, saudara sambil pakai headsetnya, Bapak Ibu Saudari lagi berenang, lagi jalan cepat dan lain sebagainya. Saudara lagi holiday, Bapak Ibu Saudari lagi liburan, atau saudara lagi wisata, saudara bisa pakai ini ya, headset. Kalau saudara rindu memenuhi setiap hati dan jiwamu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati setiap hari dari kota saudara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulisnya. Terberkati setiap hari dari kota saudara, misalkan ke saya. Terberkati setiap hari dari Depok gitu ya kalau saya. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menulis. Yang terberkati setiap hari dari Cirebon, Tuhan memberkati, dari Sarawak Malaysia, dari Pangkalan Bun, Tuhan memberkati teman-teman semua. Yang sudah menulis thank you. Jakarta Utara, Luwuk, ya. Terberkati Bu Foni, Surabaya, ya. Bu Lili terberkati setiap hari dari Hong Kong. Ya, God bless you teman-teman semua. Dari Serang, Ibu Happy, Dede Galeri, terberkati setiap hari dari Cilengsi. Tuhan memberkati ya teman-teman semua, juga yang dari Cilengsi. Tuhan memberkati Mami Caca dari Lampung. Tuhan memberkati Ani dari Jakarta Utara. Bu Mesa terberkati setiap hari Malaysia. Tuhan memberkati Bu Sinta Manik dari Pamulang, Kota Tangsel. Tuhan memberkati ya. Bu Kusuma, Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Bu Maria dari Johor, Malaysia. Tuhan memberkati. Ibu Ani dari Jakarta Utara, Tuhan memberkati. Bu Berta dari Kediri, Pak Kusuma atau Bu Kusuma dari Jawa Timur, Tuhan memberkati ya. Dari Palembang, Ibu Siti Sitohang. Q dari Malaysia, ya Ibu Tuhan memberkati. Ya dari Sarawak Malaysia. Tuhan memberkati juga Bu Asyawan Biru dari Malaysia lagi sedang bekerja. Semangat selalu Ibu Asyawan Biru sambil bekerja, sambil pakai headset ya. Tapi jangan lupa kerja tetap ya. Jangan lupa kerja tetap kita bertanggung jawab. Bu Mesak, Tuhan memberkati. Ya, Bu Kasih Febrianti dari Makassar, Tuhan memberkati teman-teman semua. Dari Cikarang, Bu Rauli Shop, Tuhan memberkati. Kapan Ibu ke Depok ya? Ditunggu kehadirannya di Depok, Jawa Barat. Haleluya. Haleluya. Buah Pepaya, Shalom terberkati dari Batubara, Kabupaten Batubara. Tuhan memberkati ya. KNF 22 dari Malaysia, terberkati dari Sabah. Terberkati Ozora dari PIK 1. Shalom teman-teman semua yang dari Pantai Indah Kapuk, Tuhan memberkati. God bless you ya. Dari mana lagi? Dari Malaysia. Bu Ani, God bless you. Oh iya, maksudnya Bu Ani, Tuhan memberkati orang-orang Malaysia ya. Tuhan memberkati. Bu Hernita dari Cikarang. Nah, barang itu sama Bu Rauli Shop kalau mau ke Depok ya. Janjian dulu Bu Hernita sama Bu Rauli, sama-sama orang Cikarang. Tuhan memberkati ya. Kalau memang sempat ya, kalau tidak sempat gak usah Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau memang saudara rindu digembalakan, Bapak Ibu Saudari, kemarin saya juga ke daerah Cilengsi untuk mendoakan satu keluarga Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu didoakan,
saudara bisa mengundang saya ke rumah sama Ibu Gembala. Ya minimal kami kan ya bisa curhat, bisa mendoakan Bapak Ibu Saudari. Kalau wilayahnya masih tercover Bapak Ibu Saudari, ya dengan kendaraan yang kami miliki tentunya. Tuhan memberkati Bu Asnia dari Sabah Malaysia, Bu Doroti dari Sarawak Malaysia, Bu Lina Bujan, Tuhan memberkati ya. God bless you buat teman-teman semua. Haleluya. Sudah ya, sapa menyapanya Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati buat setiap teman-teman semua. Thank you buat kalian semua. Jangan lupa sambil tap-tap layar. Jangan lupa yang terberkati juga sambil saudara terbangkan gift. Sambil terbangkan super chat, super thanks. Ya Bapak Ibu Saudari untuk supaya algoritmanya bekerja lebih maksimal lagi. Ya tentunya lewat di channel Pastor Deso ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang rindu merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini? Puji Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua pagi hari ini, dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Saudara, sebelum kita membuka firman Tuhan, izinkanlah saya bertanya sebuah pertanyaan yang jujur. Ya Bapak Ibu Saudari, kepada hati kita semua. Saudara bisa menjawab di dalam hati kalian masing-masing. Bapak Ibu, berapa kali nih dalam minggu ini kita terbangun mungkin di pagi hari dengan perasaan berat? Mungkin karena Bapak Ibu Saudari ada perasaan berat dalam kehidupan kita semua. Mungkin karena ada tagihan yang menumpuk dalam setiap hidup saudara. Mungkin karena ada anak-anak yang sedang sakit dalam hidupmu. Mungkin saudara karena pekerjaanmu tidak pasti, ya Bapak Ibu Saudari. Mungkin juga karena hubungan rumah tangga yang sedang dingin dengan pasanganmu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudari karena kita merasa lelah secara rohani. Makanya kita terbangun di pagi hari dengan perasaan berat dalam hidup kita semua. Kita jadi malas berdoa. Kita jadi malas baca Alkitab. Ibadah yang kita jalani dalam setiap kehidupan kita terasa seperti rutinitas yang kosong. Saudara-saudari, ya saya mengerti. Kita semua pernah ada di posisi-posisi itu. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang pendeta bertemu dengan seorang ibu di pasar. Matanya sembab Bapak Ibu Saudari. Kelihatannya ibu tersebut baru menangis. Lalu kemudian Bapak pendeta bertanya kepada ibu itu. Ibu, ada apa? Lalu kemudian ibu itu menjawab dengan suara Bapak Ibu Saudari yang terdengar sedikit pelan Bapak Ibu Saudari, tetapi suara itu bergetar. Bapak pendeta, saya sudah berdoa setiap hari, tetapi rasanya Tuhan tidak mendengar setiap doa saya. Saya terus memberi, tetapi kebutuhan-kebutuhan saya tidak pernah cukup Bapak pendeta. Saya capek. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, kendati pendeta itu tentunya Bapak Ibu Saudari terenyuh. Ya, dia bersimpati dengan kehidupan ibu ini. Saudara, dan mungkin sebagian dari kita hari ini sedang merasakan hal yang sama. Saudaraku, di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan ini, yang terkadang bisa mencekik kita semua, Tuhan Yesus itu tidak diam. Dia justru membisikkan sebuah strategi rohani yang terbalik dengan logika dunia. Kalau dunia berkata, kumpulkan, simpan, jaga dirimu. Tetapi Tuhan berkata, berikan, tebarkan. Jadilah saluran berkat bagi orang lain dalam setiap hidup saudara. Saudara, pagi hari ini saya tidak sedang berkhotbah tentang teori yang indah di atas mimbar. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat resep dari mujizat bagi setiap jiwa-jiwa yang kering. Juga bagi dompet-dompet yang tipis ya Bapak Ibu Saudari. Dan tentunya bagi hati yang patah dalam setiap hidup saudara. Hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Di Amsal 11 ayat 25. Bahwa cara yang paling pasti untuk keluar dari keterpurukan dalam setiap hidup kita semua adalah dengan mengulurkan tangan untuk mengangkat orang lain. Mengulurkan tangan kita untuk mengangkat, menguatkan, mendoakan, memberikan senyuman buat orang lain di sekitar kita semua. Saudara, mari kita buka hati kita. Bukan untuk mendengar kata-kata saya Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk mendengar pesan Tuhan
Bisikan Roh Kudus yang berkata, hari ini jadilah saluran berkat bagi orang lain. Bukan besok, bukan minggu depan, tetapi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, hari ini mari kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Kita ini sering fokus kepada kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Saudara, cara terbaik untuk mendapatkan semangat adalah dengan memberikan. Ya, memberikan. Memberikan senyum, memberi doa, memberi materi, memberi pertolongan-pertolongan kecil yang bisa mengubah hati seseorang. Saudara, ketika kita menjadi berkat, tentunya kita akan menuai berkat yang berlimpah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Amsal 11 ayat 25. Ini pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Amsal 11 ayat 25 saya bacakan buat kita semua ya Bapak Ibu Saudari. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudari yang terkasih, haleluya. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Ketika saudara bangun pagi-pagi, apa yang pertama kali kalian pikirkan? Apakah saudara berpikir tentang masalah utang? Ada Bapak Ibu Saudari yang berpikir masalah utang pagi-pagi? Atau saudara berpikir tentang pekerjaan yang menumpuk dalam setiap hidup saudara? Atau mungkin tentang sakit penyakit saudara? Sakit penyakit orang-orang yang kalian sayangi? Atau mungkin ketika saudara bangun pagi, saudara berpikir langsung tentang orang-orang yang pernah menyakiti setiap hidupmu dan hidup. Saudara, kita hidup di dunia yang sangat-sangat sibuk. Dan seringkali, jujur saja, kita begitu sibuk memikirkan kebutuhan kita sendiri. Sehingga kita lupa melihat orang di sekitar kita yang juga membutuhkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kata Bu Windarti ada, kata Bu Acan ada, Tuhan memberkati ya. Ada Bapak Ibu Saudara. Saudara, tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berbalik 180 derajat. Bahwa Tuhan tidak berkata carilah berkat sebanyak-banyaknya. Tetapi Tuhan berkata jadilah saluran berkat sebanyak-banyaknya. Saudara, apa itu saluran berkat? Saluran bukanlah sumber air. Ya, kalau saudara mau menjadi saluran berkat, saudara, tentulah saluran berkat itu bukan sumber air. Sumber air itu adalah Tuhan sendiri tentunya. Di dalam Yesus Kristus yang kita percaya. Saudara yang terkasih, kita ini hanyalah pipa. Pipa, tahu pipa Bapak Ibu Saudari? Ya, yang paralon itu. Kita ini hanya kayak pipa seperti itu. Kita ini hanya seperti selang Bapak Ibu Saudari. Atau seperti sungai kecil yang mengalirkan kasihnya kepada orang lain dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan menariknya, Bapak Ibu, ketika kita membiarkan air mengalir keluar, maka air baru terus masuk. Ya, air yang baru akan terus masuk. Ketika saudara membiarkan air itu mengalir keluar dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara menjadikan diri saudara sebagai pipa atau selang, menjadi saluran, maka air baru akan terus masuk dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah menariknya. Dan jika kita menutup saluran itu, maka saluran itu akan tergenang dan menjadi keruh dalam setiap kehidupan saudara kalau saudara tidak alirkan. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudari Alkitab kita tadi dan kita belajar prinsip kebenaran ini dalam setiap hidup saudara. Untuk kita boleh menjadi saluran berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat ya, saudara, hari ini jadilah saluran berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih, bagaimana kita mau menjadi saluran berkat bagi orang lain? Poin pertama dalam setiap kehidupan kita yang perlu kita renungkan adalah fokuslah pada kebutuhan orang lain. Sehingga ini dapat menyembuhkan keegoisan kita sebagai manusia. Manusia itu penuh dengan egois, memikirkan dirinya sendiri, rumah tangganya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ketika saudara fokus kepada kebutuhan orang lain, itu menyembuhkan, memulihkan keegoisan kita semua. Saudara, Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudari, satu ketika Bapak Ibu Saudari di sebuah desa, ya ada yang sedang kekurangan air.
Setiap orang di desa tersebut berlomba-lomba untuk menggali sumur ya di halaman rumahnya masing-masing. Mereka menggali lebih dalam. Mereka menggali lebih dalam lagi dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, karena mereka menggali sumur di halaman rumahnya masing-masing itu, ternyata air yang mereka gali Bapak Ibu Saudari tetap keruh dan tetap sedikit. Lalu suatu hari seorang bijak datang dan berkata, berhentilah menggali sumur untuk dirimu sendiri. Galilah satu sumur besar di tengah-tengah desa untuk semua orang. Lalu kemudian orang-orang tersebut di sana melakukannya Bapak Ibu Saudari. Dan ajaibnya, ketika air itu mengalir keluar, itu keluar untuk semua orang. Saudara, sumur yang digali itu, ya, satu sumur besar yang digali itu, ternyata tidak pernah kering. Malah meluap Bapak Ibu Saudari hingga ke rumah-rumah mereka dalam setiap hidup mereka semua. Saudara, di dalam dunia modern, kita diajarkan untuk self love atau self care. Ya, mengasihi diri sendiri, peduli terhadap diri sendiri. Ya, tentunya itu tidak salah kalau saudara memiliki pengertian yang benar terhadap hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Alkitab mengajarkan tentunya keseimbangan. Saudara, kita tidak bisa mengisi ember orang lain jika ember kita ini kosong. Tetapi kita juga Bapak Ibu Saudari, ya kita juga tidak bisa terus-menerus mengisi ember sendiri tanpa pernah menolong ember orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kesalahan kita ini sering berpikir, saya ini akan menjadi berkat setelah nanti saya cukup kaya, setelah saya nanti cukup sehat, setelah nanti saya cukup bahagia. Padahal Bapak Ibu, menjadi saluran berkat justru adalah jalan menuju kekayaan, jalan menuju kesuksesan, jalan menuju kesehatan, jalan menuju kebahagiaan sejati ketika saudara belajar menjadi saluran berkat. Maka saudara yang terkasih, ya, saudara bisa tersenyum kepada siapapun orang yang saudara temui hari ini. Senyumlah kepada orang yang tidak kalian kenal. Saudara, senyum itu adalah bahasa universal, ya, bahasa universal kasih Tuhan kepada kita semua. Saudara juga bisa tersenyum kepada setiap orang-orang di sekitarmu yang mungkin tidak kalian kenal. Saudara, saat kalian ya, ketika ada seseorang menceritakan masalah mereka kepada kalian semua, saudara jangan buru-buru memberi nasihat. Katakanlah, saya akan mendoakan. Selain saudara memberikan senyuman, saudara berikanlah doa kepada orang-orang yang sedang bergumul. Jangan langsung buru-buru Bapak Ibu Saudari memotong pembicaraan mereka. Berikan Bapak Ibu Saudari nasihat nanti pada akhirnya, dan saudara pada akhirnya juga saudara mendoakan orang-orang tersebut. Lalu kemudian saudara berikanlah pertolongan kecil. Tawarkan dirimu untuk membantu, ya, misalkan membawa belanjaan tetangga, atau membelanjakan kalau misalkan tetangga itu adalah opa, oma, kakek, nenek, biar aku aja yang ke pasar, mau titip nggak? Ya, atau saudara menjaga anak jemaat, ya, Bapak Ibu Saudari menjemput anak jemaat karena jemaatnya kerja, ya, dua-duanya suami istri, saudara jemput di sekolah, ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ingat baik-baik, kita tidak perlu menjadi kaya untuk menjadi berkat. Yang kalian dan saya butuhkan hanyalah hati yang melihat dan tangan kita yang mau bergerak, Bapak Ibu Saudari. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang pertama. Fokuslah kepada kebutuhan orang lain. Itulah yang akan menyembuhkan keegoisan kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saudara, keluarlah daripada kesibukan saudara sendiri dalam hidupmu. Kita hidup di era di mana saudara ada ponsel pintar, ada media sosial yang membuat kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Hari ini Bapak Ibu Saudari, angkat kepala kita semua. Jangan hanya nonton di layar. Saudara, lihatlah mata orang-orang di sekitar kalian semua. Mereka mungkin sedang berjuang diam-diam dan membutuhkan pertolongan kalian. Saudara, mari lihatlah setiap tangan-tangan kecil di dalam setiap hidupmu yang perlu pertolongan. Mulailah dari hal yang kecil. Saudara bisa menahan diri untuk tidak membicarakan dirimu sendiri mungkin selama 5 menit ketika saudara mengobrol dengan seseorang. Dengarkan keluh kesah pasangan saudara. Dengarkan anak-anakmu. Dengarkan rekan kerjamu, sahabatmu. Tanpa kalian menyelah, saudara, itu pun
saudara belajar menjadi saluran berkat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mulai dari hal-hal yang kecil. Dan mulailah hari ini juga. Berikanlah pujian yang tulus kepada seseorang yang mungkin kerjanya tidak pernah diapresiasi. Misalnya apa? Oh, petugas kebersihan di jalanan, Bapak Ibu Saudari, di wilayah saudara masing-masing. Ya, mungkin petugas kebersihan di gereja, OB, security, ya Bapak Ibu Saudari di kantor, atau mungkin ibu rumah tangga juga. Berikanlah pujian tulus kepada mereka, ya Bapak Ibu Saudari, yang mungkin kerjanya tidak pernah diapresiasi, ya di dalam setiap hidup mereka. Saudara, keegoisan itu adalah penjara dalam setiap jiwa kita. Ketika saudara dan saya egois, itulah penjara jiwa kita. Ketika kita hanya fokus pada bagaimana kabarku, bagaimana keuanganku, bagaimana kesehatanku, bagaimana sakitku. Saudara, kita sedang mengurung diri dalam ruang yang sempit dalam hidup saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Saudara, Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja. Dia tidak memegang statusnya. Saudara, dia malah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Saudara, maka proses penyembuhan batin itu ketika dimulai, saudara, ketika saudara dan saya mengalihkan pandangan dari cermin Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara memandang cermin, saudara akan melihat diri saudara sendiri. Saudara alihkan pandangan saudara dari cermin itu dan lihatlah ladang yang sedang menguning. Ya, ladang yang telah menguning atau yang sedang menguning di sekitar kita semua. Ketika kalian menolong orang lain yang lebih susah, secara diam-diam, secara misterius Bapak Ibu Saudari, maka rasa sakit kita sendiri itu akan menjadi ringan di dalam setiap hidup saudara. Saudara, ini tentunya bukan teori, tetapi ini adalah fisika rohani Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau saudara dan saya egois, perhatikan baik-baik. Ketika saudara dan saya egois, itu akan menarik beban dalam hidup saudara dan saya. Tetapi ketika saudara memberi dalam setiap kehidupan saudara, itu menarik berkat. Amin. Makanya disebut fisika rohani. Saudara, keegoisan itu menarik beban. Tetapi ketika saudara memberi, itu menarik berkat dalam setiap hidup saudara. Saudara renungkan hal ini. Apakah aku hari ini hanya menjadi sumur yang hanya menahan air dalam setiap hidup saudara? Atau saudara menjadi sungai yang mengalir dalam setiap kehidupanmu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari. Jadi saya mau mengajak, fokuslah pada orang lain dalam setiap hidup saudara. Kemarin Bapak Ibu Saudari setelah live seperti ini, kami berkunjung ke beberapa keluarga. Ya, ada rekan hamba Tuhan. Siang-siang kami berkunjung ke sana. Ya Bapak Ibu Saudari, kami mendoakan rekan hamba Tuhan tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari. Malamnya Bapak Ibu Saudari kami berkunjung, Bapak Ibu Saudari, ke daerah Cilongsi. Ya, Cilongsi daerah Jonggol sana Bapak Ibu Saudari. Dari tempat kami itu jauh Pak. Kisaran 1 jam. Ya, kami masih memiliki kendaraan bermotor Bapak Ibu Saudari, saya sama istri saya, kami jalan ke sana sama anak saya yang ketiga. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Kami fokus pada orang lain. Kami tidak fokus kepada kekurangan, ya kepada keegoisan kami sendiri. Wah, kalau lebih enak mah di rumah saja Pak, atau mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita diajak untuk fokus pada orang lain. Kita belajar mendoakan, kita berbagi berkat. Bapak Ibu Saudari, kita membawa buah tangan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, bukankah kehidupan model demikian indah dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Amin. Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika kita fokus pada orang lain, itu menyembuhkan keegoisan kita dalam setiap hidup saudara. Makanya hidup bukan buat diri sendiri. Jangan hidup buat diri sendiri. Jangan hidup buat keluarga sendiri. Tapi hiduplah untuk orang lain. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan itu pun dapat menyembuhkan keegoisan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, cara terbaik untuk mendapat semangat adalah dengan memberikan. Ya, mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Saudara, di sana dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu,
Satu ketika seorang psikolog melakukan sebuah eksperimen, Bapak Ibu Saudari. Dia membagi dua kelompok orang yang sedang murung, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kelompok orang ini sedang murung. Lalu kemudian kelompok yang pertama disuruh pergi ke panti jompo, Bapak Ibu Saudari, untuk menghibur para lansia. Lalu kelompok yang kedua disuruh tinggal di rumah, ya, dan menonton film drama, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, kelompok yang pertama tadi itu pulang dengan perasaan jauh lebih happy, jauh lebih gembira, jauh lebih bersemangat daripada kelompok yang hanya menonton film drama, Bapak Ibu Saudari. Kenapa demikian? Saudara, karena ketika kita memberi semangat, maka spirit kita, roh kita juga ikut bersemangat dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengapa memberi itu menyenangkan? Saudara, secara psikologis, memberi melepaskan hormon oksitosin, Bapak Ibu Saudari, ya, dan hormon dopamin. Itulah hormon kebahagiaan, hormon sukacita, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita. Dopamin itu Bapak Ibu Saudari, itu berfungsi dalam setiap kehidupan kita semua tuh kayak seperti ada hormon bahagia. Itu berperan penting untuk mengatur perasaan senang, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya, yang meningkatkan motivasi dalam setiap hidupmu dan hidupmu. Sedangkan oksitosin, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya, saudara, itu menguatkan dalam setiap kehidupan kita semua. Hormon yang menguatkan setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Secara psikologis seperti itu. Ya, ketika saudara memberi itu melepaskan hormon kebahagiaan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, secara rohani, ketika kita sedang menabur dalam setiap hidup kita semua, dan firman Tuhan mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Jadi saudara, perhatikan, siapa yang berbahagia ketika kita menabur? Apakah orang yang memberikan, apakah orang yang kita beri, dia yang akan berbahagia? Bukan. Justru Bapak Ibu Saudari, yang berbahagia adalah kita ketika kita menabur. Kalau saudara menabur sedikit, kembalinya sama saudara. Kalau saudara menabur banyak, kembalinya juga kepada saudara. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kembali kepada kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika saudara fokus kepada orang lain, ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara memberikan, ya, yang terbaik untuk melayani orang lain, maka itu pun akan kembali kepada kita. Artinya, paham maksudnya Bapak Ibu Saudari? Saudara yang terkasih, saudara, mungkin kita pernah merasa lelah secara rohani. Mungkin kita pernah malas beribadah. Mungkin kita pernah kehilangan sukacita. Jawabannya mungkin bukan berlibur, Bapak Ibu Saudari, tetapi jawabannya adalah melayani. Amin. Ketika saudara sedang kehilangan sukacita, malas beribadah, saudara capek secara rohani, jawabannya di dalam setiap hidup saudara bukan berlibur, tetapi jawabannya adalah melayani. Bukan healing ke alam, Bapak Ibu Saudara, tetapi jawabannya adalah melayani Tuhan. Saat saudara mengajar mungkin sekolah minggu, ya, saudara dapat menerima pengertian-pengertian yang baru dalam setiap hidup saudara sebagai guru sekolah minggu. Saat kalian Bapak Ibu Saudari mendoakan orang sakit, saudara, iman kalian sendiri menjadi kuat ketika saudara mendoakan orang sakit. Bapak Ibu, saat kalian memberi dalam setiap kehidupan kalian semua, kalian melawan cengkraman materialisme yang mencekik setiap kehidupan jiwa kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ingatlah Elia dan janda di Sarfat, 1 Raja-Raja pasal 17. Bapak Ibu, janda itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk makan terakhir kalinya bersama dengan anaknya. Tetapi Elia berkata, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, buatlah aku lebih dulu. Buatlah terlebih dahulu buat aku, maksud Elia. Saudara, sepertinya hamba Tuhan ini, Elia, berkata egois. Kedengarannya egois. Lah, ini kan makanan yang terakhir buat janda di Sarfat itu bersama anaknya. Tetapi kok hamba Tuhan ini, Elia ini berkata, buatlah aku lebih dahulu. Buatlah terlebih dahulu untuk aku. Kedengarannya egois, Bapak Ibu Saudari, tetapi sebenarnya tidak. Saudara, itu adalah ujian iman buat janda tersebut. Janda itu pada akhirnya memberi lebih dulu, dan tepung serta minyaknya
Ketika dia memberi terlebih dahulu, saudara, itu kembali kepada dia. Maka Bapak Ibu Saudari, tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Wow Pak Bu, inilah prinsip memberi yang saudara, yang perlu tahu dalam setiap hidup saudara. Ketika kita memberi di tengah-tengah kekurangan, maka mujizat itu pasti terjadi. Saudara, hari ini mungkin kalian merasa tidak punya cukup untuk memberi. Tetapi ingat, setetes minyak zaitun, ya, entah setetes minyak di dapur Bapak Ibu Saudari, mungkin di belakang rumah saudara. Setetes minyak itu Bapak Ibu Saudari, itu bisa memberi makan, ya, entah makan siang, makan malam, bagi seorang tetangga saudara yang membutuhkan makan. Sepotong roti, saudara yang saudara punya, yang bisa saudara beli dalam setiap hidup saudara, itu bisa menjadi berkat buat komunitas kasih. Bagi seseorang mungkin yang sedang hidup dalam pengangguran hari-hari ini, dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah poin yang kedua. Saudara, cara terbaik untuk mendapat semangat adalah memberikannya dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, berhentilah mengeluh. Mulailah Bapak Ibu Saudari menguatkan setiap kehidupanmu. Saudara, saat suasana hati sedang buruk, jangan menyebarkan kalimat buruk dalam setiap hidup saudara. Jangan menyebarkan kabar buruk. Sebaliknya, bukalah aplikasi pesan singkat saudara. Saudara buka WA atau apapun itu, kirimkan satu ayat. Saudara, kirimkan satu kalimat penyemangat ke grup keluarga saudara, ke grup sahabat, ke grup gereja, ya, komunitas-komunitas yang kalian ikuti, ke grup emak-emak arisan dan lain sebagainya. Saudara, ketika kalian merasakan semangat kalian naik, Bapak Ibu Saudari, ya tentunya Bapak Ibu Saudari semangat yang naik itu karena saudara juga belajar menjadi penyemangat tadi. Kalian akan merasakan semangat kalian ikut naik Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, salah satu pemberian yang paling sulit di zaman yang sibuk ini adalah kehadiran. Ya, kehadiran Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa datang ke gereja, tetapi sebenarnya saudara tidak hadir di gereja karena pikiran saudara melayang-layang. Ya, saya pernah melihat banyak Bapak Ibu Saudari ketika saya ada di mimbar gereja, melihat orang-orang datang ke gereja, tapi pikirannya bukan di gereja, pikirannya di handphone Bapak Ibu Saudari. Melihatnya ke handphone Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, jadi salah satu pemberian yang paling sulit di zaman yang serba sibuk ini adalah kehadiran saudara. Di mana saudara, dalam kehadiran saudara tentunya Tuhan merindukan Bapak Ibu Saudari supaya saudara fokus. Saudara, hari ini mari sisihkanlah mungkin 15 menit sampai setengah jam untuk menelpon orang tua atau menelpon opa omamu yang masih hidup. Ya, bukan untuk meminta sesuatu, tetapi untuk bertanya kabar kepada mereka. Pak, gimana kabar? Ma, gimana kabar? Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, hadirkanlah dirimu buat orang tuamu. Hadirkanlah dirimu buat keluarga-keluarga yang kau cintai, yang buat keluarga-keluarga yang kau kasihi. Saudara, saat saudara mungkin lagi makan di kafe, lagi minum kopi di kafe Bapak Ibu Saudari. Atau saudara mungkin kalau di Indonesia ada yang namanya warteg Bapak Ibu Saudari, warung Tegal gitu ya, atau warung nasi. Ya, saudara, saat kita makan di situ, saudara, mungkin ada satu orang yang saudara lihat makan bersama dengan saudara. Terus kemudian saudara bayar lebih dulu untuk makanan untuk satu orang yang tidak kalian kenal. Ya, beritahu kasir untuk tidak memberitahu siapa pembayarnya. Ya, bisikan kasir, itu sudah kubayarkan. Apa saja makanan, biar kubayarkan. Saudara, itulah injeksi semangat. Itulah yang memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat bagi hati saudara. Ketika saudara menjadi berkat dalam setiap hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Saudara yang terkasih, dunia mengatakan semangatilah dirimu dulu, ya, baru orang lain. Itu dunia. Tetapi kerajaan Allah berkata terbalik Bapak Ibu Saudari. Bangkitkan orang lain terlebih dahulu, maka jiwamu akan bangkit dalam setiap hidupmu. Itulah yang saya lakukan setiap hari Bapak Ibu Saudari. Membangkitkan semangat orang lain, maka jiwa kita pun akan bangkit. Ya Bapak Ibu Saudari, karena itu prinsip kerajaan Allah. Jadi saudara, bukan hanya di channel Pastor Deso, saya sudah melayani Tuhan itu sudah hampir 20 tahun lebih, 22 tahun Bapak Ibu Saudari, sejak masa muda saya. Saudara, ketika di mimbar,
ketika saya sedang melayani umat, ketika saya sedang komsel, ya dalam persekutuan, saudara mereka tidak pernah melihat saya dengan wajah yang menggerutu, dengan wajah yang Bapak Ibu Saudari memelas, atau wajah yang capek. Gak ada Bapak Ibu Saudari. Ya, kita hadir untuk memberikan semangat pada orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, ya jadi bukan hanya di channel Pastor Deso saya begini Bapak Ibu Saudari yang memberikan semangat buat kalian semua, tetapi dari sejak masa muda. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Ketika kita membangkitkan orang lain, maka jiwamu akan bangkit juga. Kita akan semangat juga dalam setiap kehidupan kita semua. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan menurut gambar Allah, yang adalah pemberi. Allah itu adalah giver, pemberi dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika kalian dan saya lelah secara rohani, saudara bisa melakukan hal ini, ya. Layanilah orang lain di tengah-tengah kelelahan kalian semua. Layani orang lain. Saudara perhatikan tadi janda miskin di Sarfat. Saudara mungkin dia sedang patah semangat di dalam 1 Raja-Raja 17 itu. Mungkin dia akan mati setelah dia makan yang terakhir itu. Tetapi ketika Elia memintanya memberi lebih dulu Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan janda tersebut kepada Elia, maka janji Allah itu turun. Tepung itu tidak habis-habis dan minyak itu tidak berkurang di rumah janda tersebut. Saudara, itulah makna yang tersembunyi. Ketika saudara dan saya memberi di saat kosong, itu adalah kunci untuk saudara melihat pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi saudara, justru Tuhan menghargai pemberian-pemberian kita semua saat kita kosong. Karena itulah kunci untuk melihat pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan tunda semangat saudara sampai saudara merasa rohani. Saudara bangkitlah. Ya, berkatilah orang yang sedang patah hati. Bapak Ibu Saudari, dengarkan mereka, doakan mereka. Kunjungi mereka. Kalau lagi di rumah sakit, doakan, berkati mereka yang sedang patah hati. Kalau mereka ada di rumah sendiri sebagai opa oma, ya sudah lansia, saudara hadir dalam rumah mereka, mendengar cerita mereka Bapak Ibu Saudari. Saudara, maka tulang-tulangmu Bapak Ibu Saudari justru juga akan menerima sum-sum baru daripada Allah. Tuhan akan memberikan semangat yang baru kepada kita semua dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Itulah yang kedua. Ya, jadi saudara ingat, saudara dan saya lagi belajar mengenai jadilah saluran berkat bagi orang lain hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, di poin pertama saudara sudah belajar fokuslah kepada kebutuhan orang lain. Karena itu akan menyembuhkan keegoisan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, saudara sudah belajar bahwa cara terbaik untuk mendapat semangat adalah dengan memberikannya. Memberikan semangat juga melayani orang-orang di sekitar. Dan yang ketiga, yang terakhir, saat saudara menjadi berkat, saudara juga akan menuai berkat yang berlimpah. Amsal 11 ayat 25 mengatakan, inilah yang ketiga ya Bapak Ibu Saudari. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, jelas hal ini adalah prinsip hukum tabur dan tuai dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ini bukan teologi sukses yang materialistis Bapak Ibu Saudari. Oh kita beri misalkan nilai 1 juta, 10 juta, 20 juta atau 100 juta nanti akan jadi 30, 60, 100 kali lipat. Ini bukan seperti itu. Saudara, ini bukan teologi sukses yang matre gitu ya. Karena ada pendeta-pendeta juga, pelayan-pelayan Tuhan yang materialistis Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah hukum rohani yang pasti. Bahwa Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun. Bapak Ibu Saudara, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun. Inilah hukum rohani. Maliaki 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara-saudari yang terkasih, satu ketika ada 2 orang petani. Petani yang pertama sangat pelit Bapak Ibu Saudari. Dia tidak mau berbagi benihnya dengan petani yang lain karena takut kekurangan. Maka petani pertama itu Bapak Ibu Saudari menyimpan benih itu semuanya di dalam lumbungnya. Sedangkan petani yang kedua, saudara malah membagikan sebagian benihnya kepada tetangga
yang gagal panen dalam setiap kehidupannya. Saudara, ketika musim tiba, ya, ketika musim tanam tiba di dalam setiap kehidupan petani pertama dan kedua itu, saudara, benih ya petani yang pertama tadi itu banyak yang rusak, dimakan tikus karena disimpan terlalu lama dalam setiap kehidupannya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara dari petani yang kedua, dia tetap menabur dan dia menuai panen yang berlimpah. Saudara, karena dia memiliki banyak teman yang membantu dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, itulah bedanya si kikir dan si dermawan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, maka kalau saudara memiliki berkat finansial dalam setiap hidup saudara, bukan berarti saudara akan menjadi miliarder ketika saudara memberkati orang-orang di sekitarmu. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara akan melihat bahwa saudara akan cukup untuk kebutuhan saudara, bahkan lebih. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita memberi bukan karena kita kaya. Bukan, Pak Bu. Banyak orang kaya juga yang pelit. Tetapi kita memberi, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan lebih. Tuhan akan pelihara hidup saudara dan saya. Itulah berkat finansialnya. Bukan menjadi miliarder, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan pelihara saudara dengan sempurna. Dengan pemeliharaan yang ajaib. Dengan penyediaan-penyediaan yang ajaib. Karena dia Jehovah Jireh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentunya Bapak Ibu Saudara ada bukti nyata juga. Selain berkat finansial, ada berkat relasi. Orang akan menghormati kita. Saudara, kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang setia dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita menjadi berkat. Ingat ya, poin yang ketiga ini kita belajar. Saudara akan menjadi berkat dan saudara akan menuai berkat yang berlimpah saat kalian menjadi berkat itu. Saudara, itulah berkat relasinya. Orang akan menghormati kita. Orang, saudara dan saya akan dikelilingi oleh orang-orang yang setia dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, juga ada berkat rohani. Saudara, ketika kita memberi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita semua, ya, saat saudara dan saya menjadi berkat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada berkat rohaninya, ada kedamaian hati, ada sukacita yang meluap-luap dalam hati saudara, dan tentunya ada kepastian akan kasih Tuhan, karena saudara bukan ngomong doang, tetapi saudara menghidupi, ya, setiap firman Tuhan ini. Saudara, ingat baik-baik, jangan menjadi berkat dengan tujuan mencari untung. Jangan saudara menjadi berkat dengan tujuan apa? Mencari untung atau balas jasa. Jangan. Ya, atau saudara memberi karena saudara rindu 30, 60 bahkan 100 kali lipat kata Bapak pendeta yang di luar sana. Ada yang seperti itu pengajarannya Bapak Saudara. Tapi di tempat ini saudara tidak akan menemukan pengajaran seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi berkat dengan tujuan mencari untung atau balas jasa. Saudara, kita belajar menjadi saluran berkat karena itu adalah gaya hidup kita semua. Itu bukan strategi bisnis, Pak Bu. Bukan, Bapak Ibu Saudari. Tetapi motivasi kita haruslah bersih terlebih dahulu. Haruslah tulus. Haruslah ada kasih, bukan keuntungan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dan janji Tuhan tetap berlaku. Dia sendiri akan diberi minum ketika saudara menaruh kasih, ya, menaruh hati yang tulus, menaruh hati yang bersih, bukan keuntungan, Bapak Ibu Saudara. Ya, janji Tuhan akan tetap berlaku. Ia sendiri akan diberi minum. Saudara, itulah yang ketiga kita belajar dalam setiap hidup saudara. Saat kalian menjadi berkat, Anda dan saya akan menuai berkat yang berlimpah juga daripada Tuhan. Maka tabur dulu. Ya, Bapak Ibu Saudari, panennya itu kemudian. Saudara, ini bukan tentang memberi supaya saudara kaya, bukan, Pak Bu. Tetapi saudara, ketika kita memberi, ini tentang mempercayai Allah sebagai sumber. Percayailah Allah sebagai sumber kehidupan saudara. Maka hari ini periksa Bapak Ibu Saudari, setiap hati kita. Saudara periksa setiap finansial saudara. Apakah saudara belajar memberikan persepuluhan? Saudara belajar memberikan persembahan. Jangan terjebak, oh saudara ada perdebatan perpuluhan boleh atau tidak. Ya, yang saya pelajari persepuluhan itu Bapak Ibu Saudari adalah Bapak Ibu Saudari ketika ya salah satu suku Lewi tidak mendapat bagian. Tuhan memerintahkan Bapak Ibu Saudari supaya 11 suku itu, hai kamu abang-abang, adik-adik, kamu yang sudah mendapat bagian, jangan lupa
berbagi sama adikmu ini. Ya, berbagi sama saudaramu ini. Kasih 10% dari apa yang kau punya itu, yang kau miliki kepada suku Lewi itu. Ya, ini berbicara apa? Berbicara tentang kemurahan hati. Maka persembahan itu Bapak Ibu Saudari nggak usah saudara takar-takar. 5%, per 10-an, per 20-an. Ya, ketika Roh Kudus sudah menggerakkan hatimu, berapa persen pun itu nggak akan jadi masalah dalam hidup saudara. Mau 7%, mau 50% sekalipun, mau 100%. Karena saudara tahu bahwa semua adalah milik Tuhan dalam setiap hidup saudara, bukan milik saudara. Inilah Bapak Ibu Saudari prinsipnya. Lakukan semua dengan sukacita, bukan karena kewajiban. Jadi ketika saudara menyadari bahwa semua yang Anda miliki adalah titipan Allah, saudara akan lakukan itu semua dengan sukacita. Ya, karena kita menyadari semua yang kita miliki sekali lagi adalah titipan daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara, bukan milik saudara dan saya. Bapak Ibu, mari taburlah dulu, ya, nanti panen kemudian. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, jadilah pelindung. Berkati orang lain dengan cara menjaga nama baik mereka. Jika ada gosip tentang seseorang, Bapak Ibu Saudari, tutup mulut kalian dan doakan saja mereka. Ya, jangan ikut menggosip. Saudara, itu pun taburan yang akan menuai kehormatan bagi kalian semua yang tidak membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Ya, kita ini kan suka ngomongin kejelekan orang lain. Gak suka ngomongin kejelekan diri sendiri. Tapi kalau lagi ngomongin orang lain, waduh, makanya gosip itu digosok makin hot Bapak Ibu Saudari. Digosok makin sip. Ya, karena suka melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Saudara, jadilah pelindung buat orang lain. Berkati mereka dengan cara menjaga nama baik mereka juga. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, latihlah mata kita untuk melihat. Setiap hari mintalah Tuhan untuk mempertajam mata rohani kita semua. Saudara, mungkin saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen melihat satu orang yang sedang berkekurangan. Lalu saudara bisa penuhi kebutuhannya secara diam-diam dalam setiap hidup saudara. Ya, penuhi kebutuhannya Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi seperti yang tadi saya sampaikan, saudara lagi makan di warteg, saudara ada 1-2 orang, oh saudara bayarin. Yang gak perlu video di sana Bapak Ibu Saudari. Gak perlu dimasukin YouTube Bapak Ibu Saudari, gak perlu dimasukin medsos. Nanti CCTV Tuhan yang melihat Bapak Ibu Saudari. Lakukan hal-hal seperti itu. Pertajam mata rohani kita semua. Maka saudara, ini adalah hukum yang tidak bisa ditawar di alam roh. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Itu adalah hukum yang tidak bisa ditawar di alam roh Bapak Ibu Saudara. Saudara, seringkali kita salah paham. Kita pikir menuai berkat itu berarti rumah mewah. Bukan. Saudara pikir menuai berkat itu berarti saudara memiliki mobil baru. Bukan. Tetapi makna rohani yang sesungguhnya jauh lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Kita akan menuai ketenangan saat badai kehidupan datang. Saudara, kita akan menuai pertolongan saat kalian jatuh dalam setiap hidup kalian semua. Kalian akan menuai kesetiaan daripada sahabat-sahabat kalian di saat kesepian. Saudara akan menuai kesetiaan, ya, dari keluarga-keluarga besarmu saat saudara kesepian. Saudara akan menuai kepastian sorga di saat ajal menjemput kita semua kelak dalam setiap hidup saudara. Saudara, itulah kelimpahan yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudari. Saat kalian belajar menjadi saluran, ya, kita semua belajar menjadi saluran, maka Allah sendiri yang menjaga aliran pipa itu dalam setiap hidup saudara. Dia akan memenuhi saudara dengan aliran-aliran air surgawi dalam hidup. Saudara, jika kalian menahan berkat untuk diri sendiri, Anda dan saya itu seperti air dalam botol yang tertutup. Lama-kelamaan Bapak Ibu Saudari, air yang ada di dalam botol tertutup lama-kelamaan akan basi, ya, tidak berguna. Maka saudara lihatlah air-air kemasan nanti di dalam setiap air kemasan itu ada tanggal kadaluarsanya. Karena air di botol tertutup itu kalau sudah sampai tanggal kadaluarsanya lewat, udah nggak enak Bapak Ibu Saudara, udah basi, ya, udah nggak berguna, ya, sakit perut Bapak Ibu Saudara kalau kita minum. Saudara, itulah gambaran kita. Kalau saudara ada di dalam botol yang tertutup itu, saudara, tetapi ketika saudara mencurahkannya dalam setiap hidup saudara, Allah akan terus mengisi botol itu dengan air yang baru, yang segar setiap hari dari tahta kudusnya. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, mari. Jadi setiap kali kalian memberi,
kalian itu sedang melatih iman untuk tidak bergantung pada siapapun selain kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya memberi, saudara sedang melatih imanmu untuk tidak bergantung pada tabunganmu, tetapi bergantung kepada pemeliharaan Bapa di sorga. Itulah yang kami jalani hari-hari ini, Pak. Kami hanya mau bergantung kepada pemeliharaan Bapa. Ya, saya telah melihat Bapak Ibu Saudari, zaman Covid itu zaman yang berat pada zaman itu. Ya, kami lewat. Saudara, maka saya percaya di zaman seberat apapun Bapak Ibu Saudari, Tuhan akan memampukan saudara melewati itu semua. Pemeliharaan Bapa itu sempurna. Bergantunglah pada pemeliharaan Bapa dalam setiap hidup saudara. Maka saudara, jangan tanyakan apa yang bisa saya dapat dalam setiap hidup saudara. Tetapi apa yang saya bisa berikan hari ini. Itulah yang menyembuhkan keegoisan saudara. Yang menyembuhkan keegoisanmu hari ini. Saudara, yang kedua jangan cari semangat. Ya dengan lari dari masalah dalam hidup saudara. Tetapi carilah semangat dengan menghampiri orang yang bermasalah. Untuk saudara mendoakan mereka. Itu menyembuhkan kelemahan-kelemahan kita semua. Dan saudara tadi diingatkan, jangan takut kekurangan setelah saudara memberi. Karena Allah adalah sumber yang tidak pernah bangkrut. Saudara, itulah yang menyembuhkan ketakutan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua. Saudara jangan menunggu minggu depan. Saya tidak meminta kalian menunggu setelah kebaktian ini selesai, setelah ibadah ini selesai. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi saya mau minta hari ini, jadilah saluran berkat bagi orang lain. Ya, berikan senyum yang tulus kepada orang lain. Sapalah orang-orang yang sering kalian abaikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, berikanlah sesuatu, sekecil apapun itu. Berikan sesuatu kepada mereka yang memerlukan. Entah itu makanan, waktu, uang, Bapak Ibu Saudari, berikan. Lalu kemudian saudara doakan satu orang secara spesifik dalam setiap hidup saudara hari ini. Doakan, supaya Tuhan pulihkan hati dan jiwanya. Dan Bapak Ibu Saudari, saudara jadilah saksi. Bagikan satu ayat, ya bagikan satu kesaksian untuk menguatkan orang lain dalam setiap hidup saudara. Saudara, ya, banyak orang mencari berkat dengan memegang dalam setiap hidup mereka. Dipegang Bapak Ibu Saudari, harta itu dipegang. Ya, saudara banyak orang dalam setiap kehidupan ini mencari berkat dengan memegang. Tetapi firman Tuhan mengajar kita saat hari ini untuk saudara melepaskan. Saudara tangan yang terbuka untuk memberi adalah tangan yang siap menerima. Ya, saudara terbuka untuk memberi, berarti saudara siap juga untuk menerima. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau tangan saudara mengepal, saudara begini nih tangan saudara, saudara tidak bisa menerima apapun. Ya setiap apa yang mau ditaruh di sini jatuh, gak bisa menerima apa. Makanya Bapak Ibu Saudari, miliki tangan yang siap memberi, siap juga untuk menerima. Miliki tangan yang terbuka untuk memberi, dan saudara itulah tangan juga yang siap untuk menerima dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara izinkanlah saya berbagi ya di dalam setiap kehidupan saudara. Khususnya Bapak Ibu Saudari mengenai misi rumah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, makanya di channel Pastor Deso, saudara ada misi yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Untuk saudara, kita bersama-sama membangun misi rumah pengharapan. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu Saudari. Izinkanlah saya berbagi hal ini kepada Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, jadi di channel Pastor Deso itu ada persembahan misi. Ini yang tujuannya. Ya, misi rumah pengharapan. Saudara kita rindu menjadi rumah pengharapan bagi tangan-tangan yang kecil. Visi kami Bapak Ibu Saudari supaya kita bersama-sama menjadi berkat. Ya bersama-sama mengubah masa depan setiap tangan-tangan yang kecil. Saudara jadi setiap sentuhan kasih kita hari ini, itu adalah fondasi harapan dan masa depan yang gilang gemilang bagi mereka yang terabaikan dalam setiap hidup kita semua. Itulah visi kami. Saudara, dan kami memiliki misi ya di dalam misi rumah pengharapan ini, supaya membangun rumah pengharapan sebagai wadah yang nyata Bapak Ibu Saudari agar kasih Kristus yang nyata lewat setiap kehidupan kita semua melalui 4 gerakan Bapak Ibu Saudari. Gerakan yang pertama Bapak Ibu Saudari, gerakan beasiswa harapan. Kita belajar membuka Bapak Ibu Saudari jalan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, agar kemiskinan itu tidak lagi memadamkan cita-cita mereka dan mimpi besar mereka. Karena firman Tuhan berkata, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat yang ke-6. Saudara, kami rindu memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga yang prasejahtera ini.
Ya, beasiswa ini bukan sekedar bantuan finansial, tetapi ini adalah tali kasih yang menarik mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Ya, Bapak Ibu Saudari, mungkin dengan biaya sekolah, mungkin dengan seragam yang kita bisa belikan buat mereka, mungkin dengan alat tulis, atau mungkin dengan perlengkapan belajar, itu bisa terpenuhi, Bapak Ibu Saudari. Nah saudara, kami rindu membukakan pintu masa depan yang selama ini tertutup bagi mereka. Kami percaya Bapak Ibu Saudari bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Dan Injil adalah jalan menuju kehidupan kekal di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, itulah gerakan yang pertama, ada beasiswa harapan di rumah misi pengharapan ini. Ya, atau misi rumah pengharapan ini. Saudara, yang kedua, gerakan yang kedua adalah dukungan kasih buat keluarga-keluarga yang tidak mampu. Kita belajar mengulurkan tangan, memberikan Bapak Ibu Saudari penopang hidup bagi keluarga-keluarga yang berkekurangan. Ya, kita belajar menghadirkan kehangatan Kristus dan rasa peduli di tengah-tengah pergumulan mereka. Ya, Ibrani 11 atau Ibrani 13 ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, ya kami rindu menjangkau bukan hanya anak-anak biar bisa sekolah, tetapi juga orang tua dan keluarga-keluarga mereka juga demikian. Saudara, maka dukungan kasih ini bisa berupa misalkan paket sembako, ya ketika kami berkunjung ke rumah-rumah mereka. Saudara, mungkin ada layanan-layanan kesehatan dasar ya yang bisa kita cukupi, BPJS dan lain sebagainya. Mungkin juga ada kunjungan bagi yang sakit, Bapak Ibu Saudari, atau mungkin ada pendampingan ekonomi kreatif bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk usaha. Ya, karena kami sadar Bapak Ibu Saudari, ya, seorang anak itu tidak bisa belajar dengan perut kosong. Dan seorang ibu tidak bisa tersenyum jika ada beban yang hidup Bapak Ibu Saudari, atau beban-beban hidupnya yang menghimpit setiap hidupannya. Tidak bisa Bapak Ibu Saudari. Dan kami rindu untuk meringankan setiap beban, memulihkan jiwa itu, dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melupakan keluarga-keluarga kecil ini. Ya, di komunitas Pastor Deso kami tidak pernah ya melupakan komunitas-komunitas kecil ini, Bapak Ibu Saudara, atau keluarga-keluarga kecil. Maka saya mau mengajak kita semua, saudara, ikutilah gerakan ini. Dukunglah Bapak Ibu Saudari. Gerakan yang ketiga, saudara, kita ikut gerakan kasih sebagai orang tua asuh. Nah di sini Bapak Ibu Saudari, kami mengundang setiap hati kita semua untuk berdiri sebagai pelindung dan orang tua rohani bagi anak-anak yang kita pengen asuh. Melimpahi anak-anak ini tentunya dengan perhatian, dengan doa, dan tentunya dengan dukungan-dukungan yang mereka butuhkan, Bapak Ibu Saudari. Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi saudara, kami mengundang setiap kalian anak-anak Allah dimanapun kalian berada untuk menjadi orang tua asuh. Baik secara individu, baik secara keluarga, baik secara bersama-sama. Jadi saudara, ini bukan hanya tentang memberi uang ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ini memberi hati saudara. Saudara, seorang orang tua asuh adalah sosok yang mendoakan, sosok yang menyemangati, yang hadir saat anak-anak merayakan keberhasilan mereka kelak. Dan saudara hadir dan menopang di saat mereka jatuh. Saudara, melalui gerakan kasih ini tentunya kami rindu menciptakan ikatan rohani yang melampaui jarak dan waktu. Mungkin saudara ada di luar negeri, tetapi mungkin anak-anak itu ada di Indonesia, atau mungkin di kota kami yang saya lihat, ya Bapak Ibu Saudari. Tentunya saudara, kita rindu ya gerakan kasih ini Bapak Ibu Saudari menciptakan ikatan rohani yang melampaui jarak dan waktu. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga setiap anak itu tahu bahwa mereka berharga dan dikasih secara pribadi. Dan yang terakhir, kami rindu untuk membangun rumah pengharapan sebagai base ya Bapak Ibu Saudari di setiap wilayah-wilayah yang kami kunjungi. Kami rindu seperti itu. Ya, di sana mungkin ada rumah Tuhan yang bisa kita bangun. Ya, mudah-mudahan bukan hanya di satu kota kami di Depok. Kemarin ketika kami di Cilengsi, Bapak Ibu Saudari, ada keluarga menawar, Bapak Pendeta, di sini saja beli rumah dan lain sebagainya. Tetapi yang ada di hati kami Bapak Ibu Saudari, supaya bukan kami tinggal di situ, kami bisa membeli rumah di sana supaya ada sekolah TK, kalau bisa seperti itu. Ya, ada sekolah TK. Kita membangun rumah pengharapan di sana, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dan kita membangun sekolah. Ya, dan ini butuh dukungan-dukungan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang keempat. Kami rindu membangun rumah pengharapan sebagai base. Ada rumah Tuhan di sana. Ya, juga ada sekolah TK melalui rumah misi pengharapan ini atau misi rumah pengharapan. Saudara, biarlah kerinduan mendalam tentunya untuk mendirikan misi rumah pengharapan ini. Biarlah rumah Tuhan sekaligus tentunya sarana pendidikan anak, ya Bapak Ibu Saudari,
anak TK, entah anak usia dini, di wilayah-wilayah yang tentunya potensi dan strategis. Ya, dan tentunya wilayah-wilayah yang juga penuh dengan ancaman Bapak Ibu Saudara. Kalau di Indonesia kan gitu, ya, buka dikit mengenai persekutuan Kristen langsung ditutup, langsung di ini Bapak Ibu Saudara ya. Wilayah-wilayah atau keluarga-keluarga di sana mungkin tantangannya seperti itu. Tetapi kami rindu Bapak Ibu Saudari, walaupun ada tantangan seperti itu kita maju terus ya. Karena firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, mari bersama-sama kita dukung hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Kami percaya bahwa setiap anak dan tangan-tangan kecil, saudara, adalah genggaman masa depan yang Tuhan titipkan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, di tangan-tangan kecil, ya, di dalam setiap hidup mereka itu tersimpan potensi yang luar biasa, yang menunggu untuk ditemukan, yang menunggu untuk dibentuk, yang menunggu untuk dinyalakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bergerak bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan sebagai satu tubuh Kristus. Untuk saudara dan saya menjadi saluran berkat yang nyata. Saudara, ketika kita anak-anak Allah bersatu, kita tidak hanya mengubah hidup satu anak dan keluarga di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi kita ikut menulis ulang sejarah keselamatan bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga maupun komunitas, bahkan wilayah, bahkan bangsa. Ya Bapak Ibu Saudari, tentunya untuk generasi yang akan datang demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi penginjilan ini bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan kasih yang nyata. Jadi Bapak Ibu Saudari, mari jadikan hidup kita saluran berkat yang mengalir. Ya, dukunglah dalam doa. Ya Bapak Ibu Saudari, apa yang saya sudah sampaikan ini, dukunglah dengan partisipasi. Dan tentunya dukunglah dalam persembahan yang melalui setiap rupiah, ringgit, dolar kita semua. Saudara, itu adalah benih penentu bagi tegaknya Injil melalui misi Rumah Pengharapan ini. Dan tentunya bagi masa depan anak-anak kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi melalui dukungan kasih dan keterlibatan kita, jadilah orang tua asuh dan mitra kasih dari gerakan ini. Saudara, mari kita bangun komunitas yang melayani. Bukan hanya menunggu untuk dilayani. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Saudara, jika saudara rindu mendukung setiap hal ini, Bapak Ibu Saudari, untuk menjadi mitra kasih Rumah Pengharapan bagi yang kecil, saudara dapat menyalurkan bantuan dukungan persembahan saudara dan informasi lebih lanjut tentunya di nomor saya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa catat nomor kontak Pastor Deso di 085175292029. Atau saudara bisa memberikan donasi itu ke rekening BCA ya atas nama Angelin Magdalena. Semua ada di bio profil saya Bapak Ibu Saudari. Atau di deskripsi video di YouTube saya. Semua ada lengkap Bapak Ibu Saudari. Ya, atau saudara mungkin bisa memberikan lewat sosial bus ya Bapak Ibu Saudari. Mari kita wujudkan mimpi-mimpi kecil mereka menjadi kenyataan besar bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Bapak Ibu Saudari lewat misi Rumah Pengharapan ini, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan lewat setiap kehidupan kita, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudari tentunya di channel Pastor Deso. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini, pesan ini boleh menjadi berkat bagi saudara dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Bahkan ketika kami sibuk dengan diri kami sendiri, kami mengakui bahwa seringkali kami lebih banyak menuntut daripada memberi. Lebih banyak mengeluh daripada mendoakan. Dan lebih banyak melihat kekurangan orang lain daripada melihat kebutuhan-kebutuhan mereka. Hari ini Tuhan Yesus di altar kudus-Mu, kami menyerahkan hati kami kepadamu. Kami mematahkan setiap benteng-benteng keegoisan yang membelenggu setiap hidup kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu yang meluap-luap melalui setiap hidup kami. Melalui senyum kami. Melalui sapaan kami. Melalui doa kami. Bahkan melalui setiap pemberian-pemberian kami. Tuhan, pakailah itu semua sebagai tangan-Mu yang terulur lewat setiap hidup kami. Pakailah mulut kami, Tuhan, sebagai pengharapan bagi mereka yang sedang putus asa. Pakailah kaki kami untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan ya Tuhan. Dan pakailah Tuhan dompet kami untuk menjadi berkat bagi mereka yang kekurangan. Tuhan, kami tidak meminta untuk menjadi kaya, tetapi kami meminta untuk menjadi murah hati. Kami tidak meminta untuk menjadi terkenal, tetapi kami meminta untuk menjadi hamba yang setia. Kami tidak meminta agar semua masalah kami hilang dalam hidup ini,
Tetapi kami meminta agar Engkau yang memakai setiap masalah kami untuk menghibur orang lain yang sedang dalam pergumulan dan kesusahan. Tuhan, teguhkanlah janji-Mu dalam hidup kami, bahwa siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan kami percaya pesan firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah, Tuhan Yesus, berhutang dalam setiap hidup kami. Dan bahwa Engkau sanggup memelihara kami saat kami memberkati orang lain. Mulai detik ini juga Tuhan, jadikanlah kami semua saluran berkat yang terus mengalir deras. Tuhan, bukan tergenang, bukan keruh, tetapi segar, membawa kehidupan bagi semua orang yang kami temui di dalam setiap hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi setiap kehidupan kami semua. Itulah berkat yang terindah, itulah berkat yang terbesar bagi kehidupan kami, dan itu cukup bagi setiap anak-anak-Mu. Khususnya pada kesempatan pagi hari ini atau saat hari ini, mereka yang menonton firman Tuhan saat hari ini. Tuhan memberkati setiap jiwa mereka. Berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah suami mereka, berkatilah istri mereka, berkatilah anak-anak mereka, orang tua mereka, cucu-cucu mereka, opa oma mereka, menantu-menantu mereka. Tuhan berkati mertua mereka, Tuhan berkati. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berkati setiap usaha bisnis anak-anak. Biarlah jalan-jalan berkat selalu mengalir dalam setiap kehidupan bisnis usaha anak-anak. Bapak juga memberkati setiap Tuhan pekerjaan mereka. Bawalah mereka sampai kepada posisi yang tinggi untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka semua. Tuhan juga berkati setiap Tuhan usaha, setiap studi, setiap rumah tangga kami semua. Apapun yang sedang kami kerjakan hari-hari ini, Bapak, buatlah berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih. Buat kalian semua yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat kalian yang telah mendukung channel Pastor Deso dengan tap-tap layar. Terima kasih. Buat Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih yang sudah share, terima kasih yang sudah berbagi gift, berbagi super chat, super thanks, like, sudah follow, sudah subscribe. Terima kasih buat kalian semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudari. Saudara, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami juga mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu saudari yang tulus, yang tak terhingga, kepada setiap saudara-saudara yang telah mengambil bagian, ya, yang telah setia mendukung pelayanan di channel Pastor Deso. Saya mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu saudari, buat setiap persembahan-persembahan yang kalian berikan. Saudara, ketahuilah bahwa setiap taburan dan bantuan yang kalian berikan tentunya bukan sekedar angka, melainkan tentunya benih kehidupan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah saudari pelayanan ini sampai menyentuh setiap wilayah, pelosok-pelosok. Saudara, kalian semua dan saya adalah rekan sekerja Allah yang memungkinkan kabar baik ini terus berkumandang lewat setiap kehidupan kita semua. Bagi saudara-saudari yang rindu, sekali lagi, saudara rindu menjadi bagian dari gerakan kasih ini, ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya jadi saudara di channel Pastor Deso ada persembahan hari ini, yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, dan yang ketiga yang tadi saya sampaikan, persembahan misi untuk rumah misi pengharapannya, misi rumah pengharapan kita semua. Saudara, biarlah bagi saudara yang rindu untuk menjadi bagian dari gerakan kasih ini, mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Ya Bapak Ibu saudari, sekecil apapun taburanmu, dengan kerelaan hati tentunya, Bapak Ibu, Tuhan sanggup menggunakannya untuk mengubah hidup seseorang. Mari saudara teruslah jadi saluran berkat, jadilah pembawa terang. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan saudara, merahmati saudara dengan cara-caranya yang ajaib. Biarlah kebaikan-kebaikan yang melimpah selalu bagi kehidupan keluarga saudara, kehidupan pribadi lepas pribadi kita semua. Ya Bapak Ibu saudari, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan. Bagi kalian yang rindu untuk mendukung, tentunya saudara bisa masuk ke bio profil saya di Pastor Deso. Nanti di sana ada Bapak Ibu saudari di bio profil atau di deskripsi video. Saya tulis di sana ada BC atas nama Angelin Magdalena, atau lewat sosial bus, atau mungkin saudara punya metode yang ketiga yang lebih memudahkan. Silakan, kalau Bapak Ibu saudari punya metode yang lebih praktis,
dari apa yang kami, mungkin cuma 2 yang kami miliki metodenya. Ya, yang pertama seperti itu tadi ada BC atas nama Angelin Magdalena, nomor rekeningnya semua lengkap di sana, ada juga di deskripsi video atau lewat sosial bus ya. Kalau saudara punya metode yang ketiga silakan, kalau memang lebih praktis dalam setiap hidup saudara. Saudara di channel ini yang penting adalah kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hatimu, saudara dukung. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan, saudara nggak usah ikut-ikut dukung ya Bapak Saudari, nggak usah ikut-ikut memberi. Tetapi kalau saudara sudah mendoakan ya dan Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam hatimu, sudah memberikan komando, maka saudara dukunglah channel ini dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Yang kedua, saudara terberkati. Kenapa saudara memberi, ikut mendukung channel Pastor Deso? Karena saudara terberkati setiap hari. Jadi jangan sekali-sekali saja Bapak Ibu Saudari datang ke channel ini. Karena saudara terberkati setiap hari di channel ini. Makanya saudara rindu mendukung pelayanan Pastor Deso. Ya, saudara terberkati karena firman Tuhan yang disampaikannya. Lalu kemudian yang ketiga, saudara belajar untuk bermurah hati. Saudara belajarlah hidup yang penuh dengan kemurahan hati. Karena Tuhan melihat kemurahan hati kita semua dan ketulusan hati kita semua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Tuhan memberkati. Ya, Bu Acen, terima kasih. Bu Dia, Bu Yohana Yahya, Kurlep, ya Tuhan memberkati. Opung Erlan, Ibu Asri, Tuhan memberkati. Ibu Ani, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Semua teman-teman semua yang sudah bergabung di channel ini ya, Tuhan memberkati. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Ya, teman-teman semua yang ada di Indonesia, teman-teman semua yang ada di Malaysia, di Hong Kong, ya, di Taput, di Tapanuli Utara, ya di Hong Kong juga Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah bergabung pagi hari ini. God bless you ya. Dari mana lagi Bapak Ibu Saudari? Dari Bali, dari Sarawak, Tuhan memberkati. Semua teman-teman semua yang bergabung, ya God bless you. Saudara, saya mohon undur diri pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa ya buat saudara yang rindu untuk konseling dan lain sebagainya, rindu didoakan. Saudara jangan ragu untuk menyapa kami di nomor WA saya. Ya, kalau saudara mungkin Pastor terlalu cepat tadi nomornya, lihat saja di deskripsi video-video YouTube saya. Di sana ada nomor WA saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati buat kalian semua dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati teman-teman semua yang selalu mendukung. Tuhan juga memberkati teman-teman semua yang kontra-kontra. God bless you. Semangat selalu kontranya ya. Terus kasih ketikan-ketikan yang panjang lebar Bapak Ibu Saudari, nggak apa-apa. Semangat selalu kontranya. Ya, Tuhan memberkati kalian juga yang kontra-kontra. God bless you. Ya, God bless. Salam dari saya. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, sampai ketemu nanti malam juga dalam doa malam kita Intimate Worship bersama Ibu Gembala. Ya, jam 7 malam. Jadi standby jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, sampai ketemu dengan saya kembali besok pagi 7:30. Salam dari saya buat teman-teman semua. God bless. Hidupi firman Tuhan yang kalian sudah dengar. God bless you ya. Bye-bye. Bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you.